Sebelum kita lanjut ke materi, kita harus tahu apa itu wirausaha dan apa itu limbah. Yang pertama yaitu wirausaha. Apa itu wirausaha? Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan, terutama dalam hal menentukan cara membuat produk baru, cara memproduksi produk baru, serta menyusun operasi bisnis dalam pemasaran produk serta mengatur permodalan. Tujuan wirausaha yaitu menghasilkan sesuatu untuk memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan sebelum diolah. Yang kedua, yaitu limbah. Apa itu limbah? Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu produksi baik industri maupun domestik. Tentang limbah, tentunya kita akan berpikir tentang limbah organik dan anorganik. Apa sih limbah organik dan anorganik? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah limbah organik. Merupakan limbah yang mengandung unsur karbon sehingga bisa dengan mudah diuraikan dan bisa membusuk. Contohnya kulit buah-buahan, sayur-sayuran, serta kotoran manusia dan hewan. Yang kedua adalah limbah anorganik. Merupakan limbah yang tidak mengandung unsur karbon sehingga sulit diuraikan. Limbah yang tidak bisa membusuk. Contohnya plastik, dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk balon peluang. Dalam perencanaan usaha yang baik, terdapat beberapa aspek-aspek penting, diantaranya adalah ide dan peluang usaha. Analisis usaha digunakan untuk mencari strategis alternatif, penjualan bauran produk importasi, pengembangan staf, pengendalian usaha, biaya, dan lain-lain. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan adalah 1. Faktor keuntungan. Apakah usaha yang ditetapkan itu mendapatkan keuntungan atau tidak? Jika ternyata mendatangkan keuntungan yang memodalkan, sebaiknya pilih bersangkutan dibatalkan. 2. Faktor penguasaan. Teknis cara pembuatan produk kerajinan perlu dikuasai atau dipelajari dengan baik oleh para karyawan atau pengrajin. 3. Faktor pemasaran. Harus teliti kemungkinan pemasaran dan prospek pemasaran yang di waktu mendatang. 4. Faktor bahan baku. Bahan baku merupakan faktor penting yang ikut menentukan tingkat harga pokok dan kelancaran proses produk usaha kerajinan. 5. Faktor tenaga kerja. Perlu dipertimbangkan tersedianya tenaga kerja baik jumlah, keahlian maupun jasa. 6. Faktor modal. Perlu dipertimbangkan kesesuaian antara modal yang disediakan. 7. Faktor resiko. 8. Faktor persaingan. 9. Faktor fasilitas dan kemudahan. 10. Faktor manajemen dan faktor lainnya seperti peraturan pemerintah, perizinan, pertimbangan etis, lingkungan. Tugas yang perlu dipertimbangkan oleh seorang wirausaha. Pertama, jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan minat. Kedua, jenis usaha kerajinan yang benar-benar membawa keuntungan. Ketiga, jenis usaha yang mudah mengurus dan mengerjakannya. Keempat, jenis usaha kerajinan yang produknya disenangi dan dibutuhkan konsumen. Kelima, jenis usaha kerajinan yang mudah memeliharanya. Keenam, jenis usaha kerajinan yang bahan bakunya mudah didapatkan. Terakhir, 7, jenis usaha kerajinan yang mendapat perlindungan dan dukungan dari pemerintah. Analisis SWOT. Menganalisis peluang usaha harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan penuh perhitungan tentang segala kemungkinan yang akan menggagalkan usaha kita. Tidak boleh asal-asalan atau mundur tanpa berpikir. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari strength yang artinya kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat ancaman. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, yakni yang pertama, faktor manusia. Manusia merupakan faktor utama dalam pencapaian keberhasilan usaha. Kemudian manusia akan mewujudkannya. Di sini juga dibutuhkan manusia yang beretos kerja tinggi, rajin, optimis, dan pantang menyerah. 2. Faktor keuangan merupakan faktor penunjang keberhasilan usaha, di mana digunakan untuk modal usaha serta
pemenuhan segala pengeluaran untuk kepentingan operasi produksi seperti pembelian bahan baku, bahan pembantu, gaji karyawan, promosi, dan biaya distribusi. 3. Material. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Untuk itu, manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah paling murah. 4. Mesin atau teknologi. Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi. Setelah revolusi industri, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Lalu terakhir, yang kelima adalah metode. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi, tidak terjadi begitu saja melainkan memerlukan waktu lama. Keenam, marker pasar. Menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harga terjangkau oleh daya beli konsumen. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Mengurus izin usaha, surat izin tempat usaha, surat izin gangguan, surat izin usaha perdagangan. B. Surat menyurat. Kegiatan surat menyurat adalah salah satu kegiatan dalam bentuk hubungan dengan pihak lain, seperti pemasok dan pelanggan. C. Percatatan transaksi barang atau jasa bukti. Bukti transaksi dibagi menjadi dua, yaitu bukti transaksi intem dan bukti transaksi eistem. D. Percatatan transaksi keuangan. Percatatan transaksi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Laporan laba, 2. Laporan perubahan modal, 3. Neraca, 4. Laporan arus kas. Pajak. Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Memahami seni ruang. B. Menatap harga jual. C. Menganalisis kepuasan pelanggan. D. Promosi. Ada 6 kegiatan dan rencana yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha, yaitu penjualan personal, iklan, promosi, penjualan publikasi, sponsorship, komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli.